Pemirsa, akibat aroma tak sedap dari bau badan, seorang penumpang Transjakarta terpaksa diturunkan petugas di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pengusiran penumpang yang merupakan lansia dan tunawisma itu pun viral hingga mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Petugas Transjakarta terpaksa menurunkan seorang lansia penumpang Transjakarta karena adanya keluhan bau badan di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketegangan terjadi karena penumpang menolak untuk diturunkan hingga harus dibujuk oleh petugas. Namun, setelah terus dibujuk, lansia yang diketahui merupakan tunawisma ini akhirnya mau untuk diturunkan. Pihak Transjakarta juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar ia mendapatkan penanganan yang tepat. Usai video pengusiran ini viral, pihak Transjakarta mengunggah permohonan maaf atas tindakan pengusiran ini. Karena beberapa tanggapan warganet menyayangkan apa yang dilakukan petugas dan menilai cara penanganannya yang dinilai kurang pantas. Pihak Transjakarta mengaku peristiwa ini juga menjadi bahan evaluasi dan memastikan tindakan petugas sudah sesuai prosedur dan SOP. Selain itu, juga akan terus melatih sensitivitas petugas agar pelayanan tidak hanya menjaga kenyamanan, tetapi juga mengedepankan rasa kemanusiaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki yang diduga dimutilasi di dalam karung. Polisi kini tengah fokus mengidentifikasi jasad korban. Sesosok jasad pria ditemukan di tengah tanah lapang di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Tim Inafis Polres Metro Depok langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Hasilnya, polisi menemukan kondisi jasad korban dengan tangan terikat dan kedua kaki sudah hilang. Al-Badlu, saksi mata mengatakan karung beras sudah dilihat warga sejak tanggal 24 Juli lalu. Karena menimbulkan bau, oleh warga kemudian dibakar. Dari kemarin sih pertama ada karung situ dari tanggal 24. Dari tanggal 24 ada karung itu dikirim sampah, makanya sama warga sini diemin aja. Setelah tadi sama anak hepatoto mau nganter angkering, akhirnya dibakar. Setelah dibakar kan karungnya meleleh. Karungnya meleleh terus baru kelihatan badannya gitu. Satreskrim Polres Metro Depok tengah memfokuskan identifikasi jasad korban guna penyelidikan lebih lanjut. Sebagian tubuh dari korban itu tidak ditemukan di TKP, namun kami masih melakukan penyelidikan. Ada luka luar Bang, seperti leher, infonya juga? Itu nanti akan dapat kami jawab setelah proses otopsi yang kami lakukan bersama tim dokter forensik di rumah sakit. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab pasti tewasnya korban. Pihak kepolisian mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor. Dari Depok, Jawa Barat, Yogi Rizky, iNews melaporkan. Pasca proses pemakaman jenazah Widi Nur Cahyono yang tewas diduga dianiaya polisi, puluhan warga desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mendatangi Mapolsek Beji. Ya, mereka menuntut polisi yang menganiaya korban dipecat dari Polri. Sejumlah warga desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menggeruduk Mapolsek Beji. Kedatangan mereka meminta klarifikasi soal kematian Widi Nur Cahyo, warga desa setempat yang diduga tewas akibat dianiaya dua anggota polisi Polsek Beji. Korban diduga ditangkap dan dianiaya oleh kedua pelaku. Warga pun meminta kasus ini diusut tuntas secara transparan. Atas peristiwa ini, polisi pun telah mengamankan satu terduga pelaku penganiayaan. Terduga pelaku pun dihadapkan kepada warga dan meminta maaf atas peristiwa yang terjadi. Terduga pelaku juga berjanji akan mempertanggungjawabkan tindakannya. Warga ini kami dalam pemeriksaan oleh Polda Jatim. Kami mohon bapak-bapak sekalian menghormati proses hukum ini yang sudah berjalan. Kasus ini bermula saat korban yang tengah bekerja di depan komputer ditangkap dua anggota Polsek Beji. Korban dituduh bermain judi online di ruang kerjanya di jasa pembayaran tagihan PLN dan PDAM. Usai ditangkap, korban diduga dianiaya hingga meninggal dunia.
Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat aroma tak sedap dari bau badan, seorang penumpang Transjakarta terpaksa diturunkan petugas di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pengusiran penumpang yang merupakan lansia dan tunawisma itu pun viral hingga mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Petugas Transjakarta terpaksa menurunkan seorang lansia penumpang Transjakarta karena adanya keluhan bau badan di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketegangan terjadi karena penumpang menolak untuk diturunkan hingga harus dibujuk oleh petugas. Namun, setelah terus dibujuk, lansia yang diketahui merupakan tunawisma ini akhirnya mau untuk diturunkan. Pihak Transjakarta juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar ia mendapatkan penanganan yang tepat. Usai video pengusiran ini viral, pihak Transjakarta mengunggah permohonan maaf atas tindakan pengusiran ini. Karena beberapa tanggapan warganet menyayangkan apa yang dilakukan petugas dan menilai cara penanganannya yang dinilai kurang pantas. Pihak Transjakarta mengaku peristiwa ini juga menjadi bahan evaluasi dan memastikan tindakan petugas sudah sesuai prosedur dan SOP. Selain itu, juga akan terus melatih sensitivitas petugas agar pelayanan tidak hanya menjaga kenyamanan, tetapi juga mengedepankan rasa kemanusiaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, niat hati mengabadikan momen indah saat berwisata, 4 orang malah terseret ombak di pantai Semeti, Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ya, 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya menderita luka akibat terbentur karang. Evakuasi seorang wisatawan Sabila berjalan dramatis di pantai Semeti, Desa Mekarsari, Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Warga dan nelayan harus ekstra hati-hati karena tubuh korban terombang-ambing di antara tebing karang dan ombak setinggi 2 meter. Sebelumnya 3 rekan korban, Anissa, Ferdi, dan Dimas sudah berhasil diselamatkan meski menderita luka-luka. Kejadian bermula saat korban Sabila bersama 3 rekannya tengah bersuah foto di pinggir karang. Tiba-tiba ombak besar datang dan menarik Sabila hingga terjatuh ke laut. 3 rekan korban berusaha membantu namun gagal dan malah ikut terluka dan syok berat. Usai dievakuasi, korban dibawa ke klinik untuk mendapat penanganan dan langsung diserahkan ke keluarga. Masyarakat khususnya wisatawan dihimbau tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan untuk menghindari kejadian serupa. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widianti, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga dan kerabat penumpang KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb masih berdatangan ke posko. Mereka datang untuk mencari anggota keluarga maupun rekan mereka yang hingga kini masih hilang. Abdul Hamid dan Ansar, 2 pria ini sudah 2 hari mendatangi posko Basarnas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Mereka mencari kabar keluarga dan kerabatnya penumpang KMP Mutiara Sentosa II. Harap cemas mendapatkan kepastian nasib keluarga mereka, namun ternyata keluarga dan kerabatnya masih hilang. Bersama keluarga yang lain mereka menyebar ke beberapa rumah sakit, posko dan Polda Jawa Timur, namun belum juga mendapatkan kabar. Mereka dari pas kebakaran itu. Kok masih sempat kontak? Masih sempat. Apa waktu yang disampaikan mungkin pada saat komunikasi terakhir? Disampaikan itu saja minta pertolongan. Minta pertolongan. Berarti sudah terbakar tadi. Ya, sudah terbakar. Mungkin itu aja. Saya sampaikan. Bawa apa? Itu truk angkot. Muatannya apa Pak? Muatannya apa Pak? Muatan logistik. Nah, gitu. Nah, untuk saat ini apa? Saya cek data-datanya itu apa? Ini 200 lebih korban yang meninggal dari nama kakaknya. 3 hari pasca tragedi maut kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, sejumlah keluarga dan kerabat masih terus berdatangan mencari kabar keluarga mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Seorang warga Tulungagung menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi kebakaran kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Madura. Korban merupakan sopir truk ekspedisi yang sedang mengantarkan muatan menuju Makassar.
Sari Sukoco, 39 tahun, warga desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Jenazah korban tiba di rumah duka di Kecamatan Tulung Agung pada Senin malam. Saat kejadian, korban sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir truk ekspedisi menuju Makassar. Korban berangkat bersama rekannya Bambang Susilo, warga desa Sobontoro, Tulung Agung. Saat kebakaran semakin membesar, ia mengajak korban untuk melompat ke laut, tetapi korban hanya mengangguk sambil tersenyum. Menurut Bambang yang telah 8 tahun bekerja bersama, korban dikenal sebagai sosok yang tenang dalam bekerja. Ia juga mengungkapkan bahwa almarhum sempat bercerita memiliki rencana menikah pada tahun 2026 ini. Lompat ke air, saya duluan, beliaunya saya ajak, cuma mengganggu aja. Yuk saya bilangin, Mas ayo nanti aja. Terus saya inisiatif, Mas saya turun duluan. Beliaunya cuma senyum sambil mengangguk, terus saya lompat itu, Bang. Itu sudah pakai pelampung atau? Semuanya sudah pakai pelampung. Nah, orangnya beliaunya itu ya asik lah orangnya, santai aja gitu. Sempat ngobrol mau menikah loh? Iya, kita katanya tahun-tahun inilah. Setelah disemayamkan di rumah duka selama sekitar 30 menit, jenazah korban dibawa ke tempat pemakaman umum desa Sidorejo untuk dikebumikan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petugas PLN tersengat listrik saat memasang aliran listrik baru di Cengkareng, Jakarta Barat. Evakuasi berjalan dramatis karena korban tersangkut di atas tiang listrik. Warga geger melihat seorang petugas PLN yang tengah melakukan pekerjaan pemasangan sambungan listrik tergantung di atas tiang listrik Jalan Swadaya, Taman Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga korban tersengat listrik hingga tubuhnya tersangkut tak berdaya. Evakuasi yang dilakukan warga berjalan dramatis dan menegangkan karena khawatir malah ikut tersengat. Setelah bisa diturunkan, korban segera dibawa ke rumah sakit dalam kondisi selamat. Kecelakaan ini menjadi pengingat tingginya risiko pekerjaan di jaringan listrik, serta pentingnya penerapan prosedur keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri secara ketat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Akibat akses jalan tanah yang rusak parah, seorang paman nekat membawa jasad keponakannya menggunakan sepeda motor di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ya, korban yang merupakan bocah berusia 8 tahun ini meninggal dunia akibat alami patah tulang tangan dan sempat dirawat di RSUD Labuhan. Seorang paman harus bersusah payah menggendong jasad keponakannya Hilmi, 8 tahun, saat dibawa ke rumah duka di Kampung Cibele, Desa Pasir Rancang, Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang. Akses jalan rusak parah karena masih merupakan hamparan tanah berdebu, membuat perjalanan harus ekstra hati-hati. Sebelumnya, korban sempat dibawa berobat ke RSUD Labuhan akibat patah tulang tangan. Usai menjalani pengobatan, sang paman pulang bersama korban menggunakan motor. Di tengah perjalanan, ternyata keponakannya menghembuskan nafas terakhir. Karena jaraknya sudah dekat, maka diputuskan tetap membawa jenazah menggunakan sepeda motor. Sang paman menegaskan, membawa jenazah menggunakan motor sepenuhnya merupakan keputusan dari keluarga. Dari Pandeglang, Banten, Febri Febrianto, iNews melaporkan. Kesjampitsus Febri Adriansyah akan mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Kuasa hukum menyebutkan terdapat 9 kejanggalan dalam penetapan Febri sebagai tersangka dugaan TPPU. Sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah menyiapkan 2 permohonan pra-peradilan untuk menguji proses hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah mengklaim temukan 9 kejanggalan dalam penanganan perkara. Tim advokat akan menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Sebelumnya kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat 9 kejanggalan
ya 9 potensi pelanggaran hukum, terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini. Maka melalui konferensi pers ini kami ingin menyampaikan secara jelas rencana strategi hukum lanjutan. Kedua permohonan akan diajukan secara terpisah. Pemisahan dilakukan karena objek dan tindakan hukum yang diuji berbeda, sehingga memiliki dasar pengujian masing-masing. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jaksa Agung Burhanuddin memberhentikan sementara tersangka pencucian uang Febri Adriansyah sebagai jaksa. Pemberhentian berlaku hingga kasus hukum yang menjerat Febri berkekuatan hukum tetap. Febri Adriansyah terus menelan pil pahit. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampisus, lalu menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang hingga ditahan. Kini mantan Jampisus itu diberhentikan sementara sebagai jaksa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut Jaksa Agung Burhanuddin sendiri yang memberhentikan Febri dan terhitung sejak 31 Juli 2026. Menurut Anang, bukan tanpa alasan Jaksa Agung memberhentikan sementara Febri sebagai jaksa, namun berdasarkan laporan tim 9 Kejagung. Tim yang sengaja dibentuk Kejagung untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Febri Adriansyah. Keputusan pemberhentian sementara akan terus berlaku hingga kasus hukum yang menyeret Febri sudah berkekuatan hukum tetap. Tim Liputan iNews melaporkan. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Rajo Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim hari ini menjalani sidang perdana banding perkara pengadaan Chromebook. Ya, sidang digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta. Tentang permintaan dari advokat saudara, penasihat hukum saudara tentang memori banding dari pihak Nadiem mengkritisi berbagai pertimbangan hakim yang dilontarkan dalam putusan kasus Chromebook yang menyeret mantan menteri tersebut. Salah satu pertimbangan hakim yang dipermasalahkan yakni terkait pemberian surat kuasa atas pengurusan saham Nadiem di PT Akap dan PT Gojek Indonesia kepada pihak lain. Oleh Pengadilan Tinggi dan dapat juga mengajukan permintaan terhadap tapi tentu ada beberapa kejanggalan juga ya dengan jaksa penuntut umum saya. Saya salah satu kasus di mana ketua daripada JPU-nya yang memimpin itu adalah penyidik, bukan penuntut. Jadi itu juga suatu kejanggalan yang aneh. Kenapa penyidiknya yang masuk di sidang dan menjadi jaksa penuntut? Dan saya dengar mereka sudah dua penyidik tersebut sudah tidak lagi di dalam sidang banding ini. Saya tidak mengerti kenapa. Jadi mereka sepertinya tidak akan hadir di sidang banding IBAM maupun saya gitu. Jadi ini suatu hal yang sangat janggal, tapi mungkin ini bagian daripada transformasi internal kejaksaan
untuk memastikan tim yang menangani kasus-kasus korupsi ini punya integritas yang lebih baik. Mungkin itu. Ya. Pak Ari mungkin mau menambahkan, Pak, silakan Pak. Ya pemirsa, Selena Yahya akan melaporkan situasi terkini langsung dari sidang perdana banding terdakwa kasus korupsi pengadaan Chromebook Nadiem Makarim. Ya, Selena, bisa dijelaskan secara lengkap agenda sidang yang dihadapi Nadiem Makarim hari ini? Ya, selamat siang Kevin, Deta, dan juga pemirsa. Untuk agenda sidang pada hari ini memang adalah persidangan perdana dari pembacaan banding yang diajukan oleh Nadiem Makarim dan juga berserta tim kuasa hukumnya. Diketahui tadi di pukul 9.30 memang Nadiem Makarim hadir di Pengadilan Tinggi Jakarta bersama dengan tim kuasa hukumnya dan juga sekaligus bersama istri tercintanya dan kerabat-kerabat terdekatnya. Dan untuk hari ini memang pembacaan banding ini dinilai disertakan juga dengan alat-alat bukti yang kuat dan juga dinilai sangat krusial. Pasalnya memang tim penasihat hukum terdakwa Nadiem Makarim ini memeriksa kembali sejumlah alat bukti yang telah disampaikan di persidangan sebelumnya dan sekarang juga diperiksa kembali dan juga direview ulang kembali untuk dilihat apakah memang sesuai dengan fakta di persidangannya begitu. Dan tadi Nadiem Makarim juga sempat menyebutkan bahwa untuk hari ini Nadiem Makarim dan juga tim kuasa hukum merasa optimis akan adanya harapan untuk dapat diringankan dan juga dapat berjalan dengan sesuai yang diinginkan. Dan kemudian juga untuk memori banding yang telah dikumpulkan untuk hari ini diserahkan kepada majelis hakim begitu, tentunya akan untuk meminimalisir kecacatan yang terjadi di sidang-sidang sebelumnya yang dinilai janggal oleh Nadiem Makarim. Dan untuk hari ini memang beberapa contohnya juga disebutkan oleh Nadiem Makarim seperti kerugian negara yang tiba-tiba muncul di persidangan padahal tidak ada bukti-bukti yang kuat terkait kerugian negara dan juga terkait dengan harga-harga Chromebook yang dibeli oleh Nadiem Makarim sama menjabat sebagai menteri begitu. Sementara itu Kevin. Baik, terima kasih Selena Yahya atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, setelah Peri Warjio mundur sebagai Gubernur BI, beredar kabar Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Ya, isu tersebut memicu kekhawatiran bahwa BI akan dipaksa mencetak uang untuk membiayai proyek APBN. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa pun angkat bicara. Siapa pucuk pimpinan Bank Indonesia pasca mundurnya Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia masih tanda tanya. Sejumlah nama ramai disebut, salah satunya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Isu santer lainnya yaitu soal status Bank Indonesia yang akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Namun Purbaya menilai kabar tersebut masih terlalu dini dan beresiko bagi stabilitas ekonomi saat ini. Jadi terlalu dini kalau kita kemungkinan besar. Jadi gini, ketika keadaan seperti ini kurang baik merubah sistem yang ada ya. Ini karena perbaikin kinerjanya kita semua itu. Kita lebih dekat dengan BI, OJK, LPS dan keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis gitu aja. Itu yang dikejar mungkin. Sejarah mencatat status Bank Indonesia pernah setara kementerian di masa Orde Baru. Namun pada era reformasi, BI menjadi lembaga independen fokus bertugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sesuai undang-undang, BI bebas dari campur tangan pemerintah. Jika BI dibawa Kemenke, sejumlah pihak khawatir BI akan dipaksa mencetak uang untuk pembiayaan APBN. Dan pada ujungnya, nilai rupiah ambruk, inflasi melambung, dan Indonesia kehilangan kepercayaan investor. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa mal bikin pagar 3 meter memicu spekulasi soal ancaman aksi massa di Jakarta bulan Agustus ini. Mencegah kecemasan soal keamanan Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike dan menangkap penyebar hoax.
Gara-gara beberapa mal di Jakarta dan Bekasi membangun pagar besi setinggi 3 meter, publik pun bertanya-tanya soal situasi keamanan kota Jakarta. Spekulasi pun bermunculan termasuk di media sosial. Salah satunya soal ancaman aksi massa besar-besaran menjelang perayaan HUT RI ke-81 Agustus ini. Tak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi. Langkah ini dilakukan agar publik percaya kota Jakarta tetap baik-baik saja. Tak cuma Pemprov yang langsung gerak cepat, Polda Metro Jaya juga membentuk tim preventive strike atau pencegah serangan untuk memastikan keamanan ibu kota. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Tak hanya membentuk tim khusus, patroli cyber Polda Metro Jaya juga menangkap seorang perempuan asal Ciamis, Jawa Barat yang menyebarkan konten hoax di TikTok soal demonstrasi besar di DPR di bulan Agustus ini. Pelaku juga mengajak 33.000 followersnya untuk mengikuti aksi massa. Polda Metro Jaya meminta masyarakat tetap tenang dan tidak termakan isu atau hoax soal kerusuhan aksi massa. Kepolisian memastikan terus melakukan patroli skala kecil hingga besar di Jakarta dan seluruh wilayah penyangga jelang perayaan HUT RI ke-81. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, YouTuber Big Mo mempromosikan sebuah produk liquid vape ke anak-anak saat live streaming. Ya, Kementerian Komunikasi dan Digital turun tangan dan langsung memanggil YouTube. Ada di sini, liquid nomor 1 liquid nomor 1 Big Mo, seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming di akun YouTube-nya, kembali menyita perhatian publik setelah mempromosikan sebuah produk liquid vape kepada anak-anak saat live streaming. Dalam video ini, Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak-anak untuk mengucapkan ad-libs terkait produk liquid vape yang bekerjasama dengan dirinya. Komdigi pun turun tangan dan memanggil platform YouTube untuk meminta penjelasan terkait hal ini. Sampaikan bahwa per kemarin kita sudah melayangkan surat peringatan kepada platform YouTube yang telah dengan nyata dan jelas tidak hanya melanggar aturan yang ada oleh negara di Indonesia, tapi juga melanggar community guidelines-nya mereka sendiri. Jadi kita akan lihat dalam 3 hari, esok atau lusa akan dipanggil. Kita juga sudah keluarkan surat pemanggilan untuk mendengar jawaban dari platform. Vape sendiri masih menjadi pro kontra di Indonesia. Pemerintah pun berencana untuk melarang peredarannya. Langkah ini diambil setelah maraknya pengguna vape untuk mengedarkan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Heboh di media sosial, seorang polisi meminta uang ke pengendara motor di kawasan Antasari, Jakarta Selatan. Awalnya warga sempat mengira polisi gadungan, tapi ternyata pelaku merupakan polisi aktif. Inilah video viral polisi yang diduga meminta uang secara paksa ke pengendara di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Menggunakan seragam dan berkendara motor, polisi ini menghentikan pengendara menanyakan KTP dan surat-surat kendaraan. Polisi juga meminta uang secara paksa. Bahkan ada pengendara yang diminta ke ATM untuk mengambil uang. Warga menduga sudah banyak korban pungli oknum polisi ini. Awalnya warga mengira pelaku merupakan polisi gadungan. Namun belakangan diketahui pelaku merupakan polisi aktif. Usai video viral, polisi diduga pelaku pungli ini sudah diperiksa ke Polresto Jakarta Selatan. Selagi kita tidak salah, tidak akan memberi uang kepada polisi tersebut. Nggak usah. Perlu diperbaiki itu. Citra polisi harus dijaga. Penegak hukum memang wajib menertibkan anggotanya. Warga berharap oknum polisi pelaku pungli mendapat sanksi tegas untuk menjadi contoh penegakan disiplin bagi seluruh jajaran anggota kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kebakaran lahan di Savana Bromo, Jawa Timur yang terjadi sejak Senin sore hingga kini belum berhasil dipadamkan. Ya, akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang tidak ditentukan.
Kebakaran lahan yang terjadi di Blok Bantengan, Kabupaten Lumajang ini nampak dari kawasan Savana Bromo. Api diketahui membakar kawasan tersebut sejak Senin sore. Bakso atau Petugas gado-gado? gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, BPBD Kabupaten Probolinggo, dan BPBD Provinsi Jawa Timur sempat memadamkan api agar tidak menjalar. Namun kondisi vegetasi yang kering karena musim kemarau membuat api terus menjalar. Hingga Selasa pagi, api masih membakar hingga merambat sampai ke Blok Watu Gede dan Bukit Teletabis. Info sementara titik api itu kan mulai dari pergerakannya dari wilayah Lumajang. Lumajang ya. Sekarang bergerak tadi pagi itu sebagian Bukit Teletabis sudah ada titik api juga. Kemungkinan mengalami pergerakan, tapi sebagian masih di wilayah Lumajang. Dengan sebagian kecil yang mulai masuk di wilayah Probolinggo. Di Bukit. Imbas kebakaran ini, Balai Besar TNBTS menutup sementara kawasan wisata dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sedangkan dari pintu masuk Cemoro, Lawang, Probolinggo, dan Tosari, Pasuruan masih dibuka. Namun demikian, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Sementara proses pemadaman api masih terus berlangsung. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan terus meluas. Sejumlah petugas tumbang karena kelelahan dan terpapar asap saat melakukan pemadaman kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah hingga kini masih meluas. Cuaca panas serta angin kencang membuat api dengan cepat menjalar. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Banyaknya titik api yang bermunculan membuat petugas bekerja ekstra. Kondisi ini menyebabkan 5 petugas Dalkarhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah jatuh sakit. Petugas mengalami meriang, demam, sakit kepala, hingga sesak nafas akibat kelelahan serta terpapar asap. Panas, jadi berkeringat, jadi itu menyebabkan kadang ada yang suhunya rendah, terus karena panas itu karena panas jadi bisa tinggi suhunya. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, jumlah titik panas hingga Selasa petang mencapai 62 titik. Jumlah ini melonjak dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat hanya sebanyak 14 titik. Beberapa wilayah membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan karena kondisi medan dan keterbatasan sumber air. Dari Palangkaraya dan Sampit Adesata, Normansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Desa Selangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyerbu bantuan air bersih yang disalurkan oleh Palang Merah Indonesia. Di Purwakarta, pemirsa, warga memanfaatkan tanah di Waduk Jatiluhur yang mengering dengan menanam palawija. Warga Desa Selangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyerbu truk bantuan air bersih yang dikirim Palang Merah Indonesia. Mereka membawa jeriken, galon, hingga ember untuk menampung air bersih. Bantuan air menjadi berkah bagi warga setelah berminggu-minggu kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang. Di Desa Selangit, PMI membagikan 4.000 liter air bersih ke sejumlah blok yang terdampak krisis air. Kemarau yang melanda Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat selama beberapa bulan terakhir membuat permukaan air Waduk Jatiluhur terus menyusut. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan warga untuk menggarap lahan yang muncul akibat surutnya air dengan menanam berbagai jenis tanaman palawija. Sendiri bukan? Bukan, lahan POJ. POJ lahan sumbangan ya mah. Tapi kalau surut airnya dikebunin gitu. Kalau banjir ya nggak apa-apa gitu. Jadi warga sudah biasa ya Pak? Sudah biasa di sini, iya. Surutnya permukaan air Waduk Jatiluhur di setiap musim kemarau menjadi kesempatan bagi warga untuk bercocok tanam. Meski hanya bersifat sementara, lahan ini mampu memberikan tambahan pangan serta pendapatan bagi masyarakat sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan. Seberapa luas dampak kekeringan di Waduk Jatiluhur Purwakarta? Jurnalis iNews Irwan akan melaporkan langsung. Irwan, berapa luas lahan yang digunakan warga untuk bertanam palawija di bendungan? Selamat siang, saat ini saya sedang berada di tepian Waduk Jatiluhur.
di daerah Tanggul Ubur. Sudah mengering, sebagian di bagian pinggirnya mungkin lebih dari sekitar 1.000 meter dari darat dan dari permukaan air sendiri. Jadi warga sendiri menggunakan tanah ini untuk bercocok tanam palawija. Sementara surutnya air Waduk Jatiluhur ini akibat pasokan air dari Sungai Citarum dari wilayah hulu, dari wilayah Bandung ke Waduk Jatiluhur ini berkurang atau surut setelah beberapa bulan terakhir tidak turun hujan. Adapun surutnya Waduk Jatiluhur ini menurut informasi dari pihak LPJT 2, pengelola Waduk Jatiluhur, saat ini berada di ketinggian air, tinggi muka air 99,5 meter. Itu dibandingkan sangat jauh dari kondisi normal, di mana waktu normal itu sekitar 106 sampai 107 mdpl. Demikian, Bernadine. Baik, apakah debit air ini sudah mulai membaik sehingga bisa menopang kehidupan warga? Untuk debit air, menurut informasi dari pihak OJT masih normal, walaupun untuk berdampak terhadap pertanian di wilayah Karawang, Bekasi, dan juga Subang, dan pihak OJT sudah melakukan pengaturan air. Artinya sistem bergilir untuk para petani di wilayah Karawang, Subang, dan Bekasi begitu. Jadi agar semua petani kebagian air, jadi sistemnya dilakukan penggiliran penggunaan air dari Waduk Jatiluhur ini. Demikian, Benedita. Baik, terima kasih Irwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, di saat sejumlah wilayah ini alami kekeringan, beberapa kota di Sumatera Barat justru terendam banjir. Di Kota Padang, sekolah bahkan diliburkan karena masih tergenang air. Sebanyak 300 murid SDN 33 Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang diliburkan karena gedung sekolah mereka masih terendam banjir. Guru dan murid bersama-sama membersihkan kelas dari genangan air hingga lumpur yang terbawa oleh terjangan banjir. Di Kota Padang, puluhan sekolah hingga kini masih belum melaksanakan proses belajar akibat terdampak banjir. Kalau ditengok dari apanya, otomatis ya rusak. Kan di rata-rata kayu, roboh semua berkelas. Hujan deras yang mengguyur Kota Padang mengakibatkan terjadinya banjir bandang. 3 kecamatan terendam dengan ketinggian hampir 1 meter. Akibatnya ratusan orang terdampak dan harus mengungsi ke tempat aman. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kebakaran hutan terjadi di Amerika Serikat dan merambat hingga ke permukiman warga di ibu kota Washington. Petugas pemadam kebakaran di Spokane County, Washington berjibaku memadamkan api yang menyambar permukiman warga akibat kebakaran hutan yang meluas. Menurut pihak berwenang, lebih dari 700 bangunan telah hancur dan lebih dari 8.000 hektar lahan terbakar sejak kebakaran melanda Fairview dan Old Trace Spokane Sabtu lalu. Kebakaran juga membuat 65.000 orang dievakuasi di seluruh Spokane County. Kebakaran juga melanda hutan East Evans Creek di Jackson County, Oregon. Petugas pemadam berusaha mengendalikan kobaran api yang melahap hutan dengan mengerahkan personil darat serta pesawat pemadam. Kebakaran hutan juga melanda beberapa negara bagian di bagian barat AS, termasuk California, Idaho, Montana, dan Washington. Pasukan Israel bakar sejumlah kendaraan warga Palestina di desa Jalut, tepi barat. Ya, mereka juga berupaya membakar rumah-rumah warga namun berhasil dihalau oleh penduduk setempat. Pasukan Israel dilaporkan membakar kendaraan warga Palestina di tepi barat pada Selasa. Sedikitnya 3 kendaraan dibakar dalam serangan pasukan Israel di desa Jalut Selatan, kota Nablus yang diduduki. Media Iran melaporkan pasukan Israel juga berupaya membakar rumah-rumah warga, namun berhasil dihalau oleh penduduk setempat. Belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka. Hingga kini pihak berwenang Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut.
Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Sementara Iran mengecam dugaan rencana Amerika Serikat kuasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazila Hairunisa dan Ayan Nufus. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Kevin Pakan. Dan saya Bernadetta Ginting, pamit undur diri. Sampai jumpa. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره. مثلا کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کوریدور دوم باز بشه. حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم، اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم. فعلا ما کشتی ها رو تهدید میکنیم که نرن. خب خوشبختانه خیلی از کشتی ها تهدیدات ما رو گوش میکنن، برمیگردن، ما درگیر نمیشیم. ولی بعضی‌ها که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن، اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه، خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin. Would Iran be willing to return to fully free navigation of the... Has to be. I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has total control. We have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman.